Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi pelajaran tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Adik-adik, pada subtema kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Hidup rukun di rumah yaitu sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar anggota keluarga. Nah, coba sekarang adik-adik amati. Mana sih contoh perilaku hidup rukun di rumah? Ya benar. Contoh perilaku hidup rukun di rumah ada membantu ibu membersihkan rumah, makan bersama-sama, belajar bersama, dan bermain bersama. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan contoh perilaku hidup rukun di rumah? Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca, coba perhatikan kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring adalah buah tangan dan buah hati. Buah tangan dan buah hati itu apa sih, Kak? Buah tangan berarti oleh-oleh. Buah hati berarti anak. Contoh kata tersebut disebut sebagai ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengenal tentang pengertian dari ungkapan, yuk kita berlatih contoh penggunaan ungkapan. Yang pertama, Ani sangat suka membaca kapanpun dan dimanapun, sehingga Ani dikenal sebagai kutu buku. Kutu buku di sini berarti orang yang hobi membaca buku. Yang kedua, dimanapun dan kapanpun Rini selalu ringan tangan. Ringan tangan di sini berarti suka menolong. Nah, itu dia adik-adik contoh penggunaan dari ungkapan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Gambar pertama menggambarkan satu kubus satuan. Satu kubus satuan melambangkan satuan. Gambar kedua menggambarkan 10 kubus satuan. 10 kubus melambangkan puluhan. Gambar ketiga melambangkan 10 kubus puluhan. 10 kubus puluhan berjumlah 100 kubus. 100 kubus melambangkan ratusan. Baiklah adik-adik, setelah tadi kita mengenal tentang bilangan satuan, puluhan, dan ratusan, yuk mari kita berhitung bersama-sama pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini tertera 1 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. 1 kubus ratusan dituliskan 100, 3 kubus puluhan disebutkan 30, 8 kubus satuan ditulis 8. 100 ditambah 30 ditambah 8, banyaknya kubus ada 138. Jadi, dibaca 138. Salah satu penerapan hidup rukun adalah selalu ramah dan sopan kepada orang yang kita temui. Yuk kita simak lagu Peramah dan Sopan ciptaan Padal. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu
berikut ini. Setelah adik-adik mendengarkan lagu Peramah dan Sopan, apakah adik-adik sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Bunyi yang panjang akan terdengar lebih lama dibandingkan yang pendek. Untuk membedakan hal itu, berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Untuk lebih memahami itu, tuliskanlah teks lagu anak Peramah dan Sopan pada buku tulis kalian. Cobalah tandai mana yang termasuk bunyi pendek dan mana yang termasuk bunyi panjang dengan tanda yang telah kakak beritahu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Ya benar. Gambar ini adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Di dalamnya ada perisai yang berisi sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki butir sila yang wajib diketahui dan kita amalkan. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan simbol bintang. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan simbol rantai. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini disimbolkan oleh kepala banteng. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Seperti yang adik-adik ketahui, Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita harus mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang adik-adik amati. Menurut adik-adik, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Ya benar, sila pertama. Karena gambar-gambar ini menunjukkan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama yaitu beribadah bersama keluarga bersama-sama dan berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Sekarang tugas kalian adalah ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Halo adik-adik, masih ingatkah kalian arti dari ungkapan? Ungkapan merupakan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Masih ingatkah arti ungkapan buah tangan dan buah hati?
Di pembelajaran kedua ini, kita akan belajar lebih banyak tentang ungkapan. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca percakapan Udin dan Mutiara ini, coba sebutkan yang termasuk ke dalam ungkapan apa saja sih? Ya, yang pertama ada kutu buku. Yang kedua ada bintang lapangan. Yang ketiga ada rendah hati. Yang keempat ada besar kepala. Nah, kita cari tahu yuk arti dari ungkapan-ungkapan ini. Nah, kita pelajari satu persatu. Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga tertentu. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Yang terakhir, besar kepala. Besar kepala berarti sombong. Nah, itu dia adik-adik pengertian dari kata-kata ungkapan yang tadi kita cari. Sebelumnya, kita telah menemukan berbagai macam ungkapan dan artinya dalam percakapan Mutiara dan Udin. Selanjutnya, dalam percakapan ini ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Akhirnya berakhirlah sudah pembelajaran kita kali ini tentang materi pelajaran tematik kelas 2 tema 1 hidup rukun subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih.